Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil PJBL kami di mana yaitu penerapan teknologi bersih dalam pemanfaatan ampas tahu menjadi produk kerupuk pada UMKM Tahu Pong Pak Slamet. Sebelumnya yang terhormat Bapak Tri Rizky STP MSI selaku dosen pengampu pengolahan limbah dan juga teknologi bersih. Next. Sebelum memasuki dalam materinya, saya akan memperkenalkan dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Angel Simanjunta dengan NIM 50 dan juga Rini Haryanti dengan NIM 60 dan saya sendiri Selvia Cinta dengan NIM 80 dan yang terakhir ada Yuni Sastria Manalu dengan NIM 93. Next. Baiklah, untuk pemateri yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Angel, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pendahuluan, kegiatan kunjungan dan observasi pada UMKM dilakukan untuk memahami proses produksi, pengelolaan, bahan baku, serta tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam menjaga kualitas produk melalui pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi. Tim dapat mengidentifikasi permasalahan yang muncul serta peluang perbaikan yang dapat diterapkan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi UMKM sehingga hasil analisis dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan solusi yang tepat dan berdampak bagi keberlanjutan usaha. Next. Profil usaha, nama dan alamat. Profil Tahu Pong Pak Slamet, nama pemiliknya Pak Slamet Priyono. Tanggal berdiri tahun 2008 sampai 2010. Alamat usahanya di Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar, Kota Kabupaten Muara Jambi. Struktur usaha pemiliknya Pak Slamet Priyono, karyawannya tidak memiliki karyawan. Sejarahnya itu, usaha ini dirintis oleh Pak Slamet Priyono pada tahun 2008, bermula dari produksi tahu dalam skala kecil di rumah, dengan peralatan sederhana dan proses produksi manual. Usaha tersebut dikelola oleh keluarga tanpa bantuan karyawan dari luar. Seiring meningkatnya permintaan dari masyarakat sekitar, usaha ini berkembang pesat. Pada tahun 2010, Pak Slamet Priyono memperluas usahanya menjadi pabrik tahu pong dengan kapasitas produksi yang lebih besar. Meskipun telah berkembang menjadi pabrik, usaha ini tetap mempertahankan konsep usaha keluarga, di mana seluruh proses produksi ditangani oleh Pak Slamet sendiri dibantu oleh istri dan anak laki-lakinya. Baiklah, untuk metode selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Yuni. Baiklah, di sini ada metode. Yang pertama alat. Alat yang digunakan ada wadah, panci, kukusan, standing pouch, pisau, telenan, sendok, timbangan, blender, wajan, saringan, dan nampan. Bahan yang digunakan ada ampas tahu sebanyak 1 kg, tepung tapioka sebanyak setengah kilogram, bawang putih halus 84 gram, penyedap rasa 1 bungkus, merica 3 gram, air, minyak goreng, dan udang ebi sebanyak 30 gram. Next. Nah, di sini ada diagram alir proses pembuatan kerupuk ampas tahu. Yang pertama, disiapkan ampas tahu sebanyak 1 kg. Yang kedua, dilakukan pencampuran bahan, tepung tapioka setengah kilogram, bawang putih halus 84 gram, penyedap 1 bungkus, merica 3 gram, udang ebi sebanyak 30 gram, dan air secukupnya. Berikutnya,
dilakukan pengadukan hingga adonan kalis. Langkah ketiga, dilakukan pengisian adonan ke dalam plastik standing pouch. Yang keempat, dilakukan pengukusan hingga adonan matang dan padat. Langkah kelima, didinginkan. Langkah keenam, penyimpanan dalam kulkas selama 2 hari. Selanjutnya, pengeluaran adonan dari plastik dan pengirisan tipis-tipis. Selanjutnya, penjemuran hingga kering sempurna. Dilakukan penggorengan, penirisan minyak, dan yang terakhir, pengemasan produk kerupuk ampas tahu. Berikut adalah gambar dari diagram alir proses pembuatan kerupuk ampas tahu. Next. Nah, di sini juga ada diagram alir proses pembuatan tahu pong. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan. Kedelai direndam hancur gilingan, direbus hingga mendidih, disaring, dituang ke dalam wadah, ditunggu sampai mengendap. Setelah mengendap, dilanjut proses pencetakan dan pengopresan, dilanjutkan dengan penggorengan, dan direndam pada air panas, dan akhirnya tahu siap didistribusikan. Berikut juga tahapan proses pembuatan tahu pong. Next. Baik, selanjutnya Prosedur pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. di sini ada prosedur pelaksanaan kegiatan yang mana pada tanggal 22 November itu ke lokasi Tahu Pong Pak Slamet, terus tanggal 24 November Kak mendatangi area lokasi Pak Slamet untuk pembersihan dapur untuk pembuatan produk kami. Selanjutnya untuk tanggal 25 itu proses produksi kerupuk ampas tahu, dan yang terakhir tanggal 30 November itu untuk hasil produksi kami. Pada hasil produksi tahu pong di UMKM Pak Slamet setiap hari menghasilkan limbah padat ampas tahu dan limbah cair yang kuantitas dan belum memanfaatkan limbah secara efisien. Pada diolah menjadi produk bernilai tambah, penerapan produksi bersih memungkinkan pemanfaatan ampas tahu untuk kerupuk, pengelolaan limbah cair dengan penampungan sederhana, serta pemisahan area produksi untuk meningkatkan kebersihan dan efisiensi sehingga usaha lebih ramah lingkungan. Nah, untuk produk yang kami buat kemarin itu kami membuat kerupuk ampas tahu yang mana ini untuk produknya. Ini produknya. Itu merupakan produk kerupuk ampas tahu yang kami buat kemarin. Selanjutnya ada dampak. Dampak dari limbah padat berupa ampas tahu dapat menimbulkan bau tidak sedap jika dibiarkan selama 3-6 hari dalam karung karena adanya proses pembusukan. Limbah cair dari ampas tahu dari pengolahan tahu dapat menimbulkan bau yang tidak sedap apabila dibuang tanpa pencampuran air atau tanpa perbandingan air bersih yang cukup. Untuk solusinya, ampas tahu dapat segera dimanfaatkan, yang mana contohnya seperti produk kami tadi, pembuatan kerupuk ampas tahu, dan untuk limbah cairnya sendiri, sebaiknya diencerkan terlebih dahulu, misalnya dengan perbandingan 1 ember limbah banding 2 ember air bersih sebelum dibuang agar baunya berkurang. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, ini sebagai dokumentasi lapangan kami yang di mana kami mengerjakan PJBL tersebut. Next. Baiklah, di sini adalah kesimpulan. Produksi tahu pong menghasilkan limbah padat dan cair yang belum optimal dikelola. Nah, pemanfaatan sisa tahu misalnya untuk dijadikan kerupuk dapat juga mengurangi limbah, penambah nilai ekonomis dan juga mendukung produksi yang ramah lingkungan. Ini produk yang sudah kami hasilkan. Baiklah, itu saja materi dan juga hasil dari PJBL kami. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan juga dalam pelaporan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.